Kami saling pandang dengan takjub. Syekh yang menunggu kami selesai membaca kini meminta kami untuk diam. "Engkau yakin itu asli, Someh?" tanya Syekh. Profesor Freeman mengangguk. "Itu asli." Tak diragukan lagi. "Di laboratoriumku kini ada dokumen tertulis paling berharga di muka bumi." "Dan menurutmu itu apa?" Profesor menatap keluar jendela. Roman wajahnya sulit diartikan. Lalu ia mengangkat bahunya. "Kupikir Zadok, kepala pendeta kuil Sulaiman, menulis kemia ini untuk melindungi sang raja." Kemia adalah jimat biblikal, biasanya berupa doa tertulis yang dibawa untuk menangkal syaitan. "Kupikir Zadok, kepala pendeta kuil Sulaiman, menulis kemia ini untuk melindungi sang raja. Itu hal biasa pada zamannya. Sulaiman pasti membawanya selama bertahun-tahun karena Zadok meninggal pada awal kekuasaannya. Jadi, ia membawanya kalau dirinya terjebak di goa gurun dan butuh sesuatu untuk ditulisi. Dan aku yakin Sulaiman menulis bagian yang kedua itu. Tulisan kedua itu berada di sisi sebaliknya dari kertas papirus." "Mengapa kau berpendapat seperti itu?" "Itu ditulis oleh tangan yang berbeda." "Itu tidak membuktikan apapun. Bagaimana mungkin Sulaiman pergi sampai jauh ke gurun sebelah barat?" Profesor Freeman menghela nafas. "Itu bagian dari misteri ini." Lanjutkan. "Bukti sejarah tidaklah banyak dan bahkan samar. Perjanjian lama berkisah, Sulaiman mengambil putri Fir'aun sebagai salah satu istrinya. Susenes diyakini sebagai Fir'aun pada waktu itu. Aku selalu menduga bahwa Shishak yang menjadi Fir'aun berikutnya adalah putra mereka. Jika demikian, dia mungkin membenci ayahnya. Dia adalah anak pertama, tapi tidak dihargai dan dihormati. Dia bukanlah Yahudi, sebab ibunya bukan berasal dari kaum itu. Kitab pertama Raja-Raja menyatakan karena Sulaiman pernah melanggar perintah Tuhan, maka setelah dia meninggal, Tuhan membagi kerajaannya kepada Jeroboam, putra Nebat, yang menguasai 10 suku, dan kepada Rehoboam, putra Sulaiman, yang hanya menguasai 2 suku dari Yerusalem. Shishak bahkan pernah melindungi Jeroboam di Mesir dari kemarahan Sulaiman. Barangkali saat sudah tua Sulaiman ingin berdamai dengan putra sulungnya, atau ingin mencegah perang karena ia tahu perang itu akan datang. Apapun alasannya, yang terjadi adalah sebaliknya. Sebab dalam kitab kedua Kronikal ditulis bahwa Shishak menyerbu Israel pada tahun kelima kekuasaan Rehoboam. Ia lalu merampas harta dari kuil Sulaiman dan istana Raja Sulaiman. Ia mungkin menjara semuanya, bahkan termasuk perisai emas yang dibuat oleh Sulaiman. Tapi cincin tak ikut diambil. Syekh menambahi, "Iya, Anda tahu itu, Syekh. Tulisan di papirus itu menyiratkan bahwa Sulaiman memiliki beberapa cincin yang amat berharga baginya. Mungkin termasuk cincin bersegel itu." Maksudmu cincin yang konon punya kekuatan untuk menguasai jin dan manusia?" kata Syekh. Profesor tertawa kecil. "Sebenarnya saya ragu apakah memang cincin itu punya kekuatan sedemikian besarnya. Tapi jika dia memang menggunakan cincin itu, mungkin cincin itu selalu dibawanya, bahkan saat dia berada di Mesir. Dia mungkin pernah melarikan diri ke Mesir agar Shishak tidak dapat memanfaatkan dirinya dan cincinnya untuk melawan Rehoboam." Mungkin saja," kata Syekh yang tampak serius. "Atau mungkin dia sudah pergi ke daerah Shiba sebelum dia meninggal untuk menemui sang ratu dan putranya yang katanya adalah buah dari perkawinan mereka. Mungkin saja dia ke sana dengan membawa serta cincin yang sama. Sepertinya kau hendak berkata bahwa Sulaiman tidak dimakamkan di kota Daud, sebagaimana tertulis dalam perjanjian lama. Kau hendak mengatakan bahwa pada saat sudah tua, dia pergi dengan alasan yang tidak diketahui menuju gurun di arah barat
Dan kerangka yang ditemukan di gua itu adalah kerangkanya. Kami menatap Kapten Simets, lalu kami saling menatap. Sekali lagi bulu kuduku merinding hebat. Tepat, kata Profesor. Apapun alasannya, Sulaiman tampaknya berada di suatu tempat di Gunung Hagar. Tempat itu berada di sebelah barat Mesir. Tapi wilayah Mesir saat itu jauh lebih luas dan lebih kuat ketimbang sekarang. Dan banyak suku-suku dan kerajaan di sekitarnya memberi hormat kepada kerajaan Mesir. Mungkin bahkan termasuk Sabia atau Shiba. Lalu bagaimana dia bisa sampai begitu jauh di gurun barat? Saya tidak tahu. Namun, badai pasir yang datang tiba-tiba mungkin telah menjebaknya di gua itu. Dia lalu menambahkan kata-kata terakhir pada kimia itu dan menyegelnya kembali dengan sebuah batu pipih, yakni Bula, yang kutemukan di atasnya, dan jasadnya tetap di sana selama 3000 tahun lebih, sampai Kapten Simets bertemu dengan badai pasir di gurun itu. Mengapa kau berpendapat bahwa kalimat kedua itu ditulis Sulaiman setelah dia terjebak di dalam gua? Kata-katanya itu ditulis dengan darah, jawab Profesor. Wow, keheningan menyela beberapa saat. Sepertinya Kapten Simets tak mengerti mengenai benda yang ditemukannya. Aku pun menyimpan banyak pertanyaan, tapi kami semua menunggu Syekh berkata. Lalu mengapa kau datang ke sini, Slomeh? Teka-teki ini nampaknya mudah dipahami oleh muridku yang paling bodoh sekalipun. Apa yang bisa aku bantu? Profesor tersenyum mendengar canda ini. Namun matanya tampak bersinar seperti penyihir yang sedang menyiapkan ilmu pamungkasnya. Benda aslinya mengandung lebih dari ini, katanya. Ia kemudian mengambil kertas lagi dari kantongnya, membentangkannya, lalu meletakkannya di atas karpet agar semua orang bisa melihat. Aku menyalin dan memperbesarnya dari aslinya. Ini juga ada di sisi sebaliknya dari kimia itu, ditulis dengan darah. Anda semua lihat. Ia menunjukkan isinya. 2 lingkaran konsentris menutupi bintang heksagon. Perisai Sulaiman. Menurut saya ini adalah cetakan dari segel cincin Raja Sulaiman. Ia berhenti sejenak, menatap wajah kami yang tercengang. Dan di sini, katanya sembari menengok kepada Syekh, ada tanda di tengah bintang. Tanda-tanda itu sulit dilihat, tapi saya yakin itu pasti sebuah kata atau kalimat. Ada ciri yang terlihat, walaupun hurufnya sangat rapat, berdesak-desakan, sehingga dibutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Kekentalan tintanya menunjukkan ini ditulis dengan darah. Ia mengangkat tangannya. Saya telah menggunakan peralatan terbaik yang ada, sinar X, scanner inframerah, tapi kata ini tak bisa dibaca. Saya tak tahu kenapa, tapi barangkali nanti akan bisa dibaca dengan jelas. Ia mengangkat bahunya. Mungkin itu adalah nama Allah yang tersembunyi. Saya tak tahu. Saya pikir Anda bisa membantu saya, Syekh. Syekh mengambil kertas itu dan mengibas-ngibaskannya, sehingga tak ada yang bisa melihatnya untuk beberapa saat. Slomeh, jika memang ini cap dari cincin Sulaiman dan juga dicap dengan darah yang sama, maka cincin itu pasti berada bersamanya di dalam gua itu. Terus, mengapa dia menyegel kotak itu dengan batu pipih? Saya tak tahu, Syekh, kata Profesor dengan murung. Ini adalah misteri dalam misteri. Arun, maksud saya Kapten Simets, berkata bahwa dia tidak melihat cincin di sana. Tapi Anda benar, cincin itu mungkin masih ada di sana. Syekh diam-diam memuji murid lamanya ini. Ada seulas senyum tipis di bibirnya. Ia lalu mengangguk-angguk sebelum berkata, Kawan, mengapa engkau membawa ini padaku? Profesor Freeman tampak terkejut dengan pertanyaan ini. Mengapa? Sebenarnya Anda adalah orang pertama yang terlintas dalam benak saya, Syekh. Saya pikir temuan ini mungkin memberi sesuatu pesan kepada Anda, katanya. Itu saja alasannya. Syekh tampak berpikir.
Ia mengusap-usap jenggot panjangnya sembari memeriksa lagi tulisan kuno dan cap segel itu. "Ya, aku tahu," katanya. Ia lalu berbicara sebentar dengan Rami. Rami lalu pergi sebentar dan kembali dengan membawa 2 buah buku dari rak di salah satu ruangan. Syekh membaca salah satu buku itu dalam hati, yang ternyata adalah Injil. Setelah itu ia meletakkannya kembali. "Ini adalah bagian dari misteri. Dan kamu tahu kata-kata ini juga kan, Slomeh? Kalimat itu berasal dari Amsal. Camkanlah. Akan kucurahkan roh kepadamu, dan akan kuberitahukan kata-kataku kepadamu juga, sebab orang-orang yang lurus akan tinggal di tanah ini." Iya, kata profesor. Ada nada ketidaksabaran dalam suaranya. Amsal, salah satu kitab dari perjanjian lama yang disepakati oleh sebagian besar sarjana sebagai tulisan Sulaiman. Sekarang sudah mulai jelas, kecuali bentuk waktunya diubah. Ya, kutipan di papirus itu menggunakan bentuk waktu sekarang. "Tengahku curahkan rohku." Mungkin saat itu Sulaiman sedang sekarat. Profesor Freeman mengernyitkan dahi setelah ia mengatakan itu. Syekh tidak berkata apa-apa. Ia mengambil buku yang satunya, membuka-buka halamannya, sampai ia menemukan apa yang dicarinya. Lalu ia membaca dalam hati. Sejenak kemudian, ia meletakkan kembali buku itu dan membiarkannya tetap terbuka. Aku tak bisa melihat judulnya. Namun bahkan walau sudah meninggal dan telah beribu-ribu tahun berlalu, sang raja tampaknya masih bisa memerintah makhluk hidup. Ujar Syekh. Diceritakan bahwa ketika Ratu Sheba datang mengunjungi Sulaiman untuk mengetahui apakah kabar tentang kebijaksanaan raja itu benar atau tidak, Sulaiman mengirimkan Benayah putra Yehoiada, seorang panglima, untuk menemui sang ratu, dan Benayah ini sangat tampan. Syekh mengambil lagi buku itu dan membaca. Tampan, seperti semburat cahaya merah di langit timur kala matahari memecah malam, seperti bunga lili yang mengapung di air, dan seperti binatang malam yang sinarnya melebihi bintang lainnya. Ia menutup buku itu dan langsung menatap Kapten Simage. "Kau paham?" Kapten mengangkat kepala, lalu berkedip-kedip. Ia tampak bingung sesaat, tapi ekspresinya yang aneh masih terlihat. Ali dan Rami menatapnya dengan heran. Rebecca juga menatap Kapten. "Jadi kata-kata Syekh tadi bukan bercanda." Aku melihat Kapten, lalu menatap Syekh dan kembali menatap Kapten muda itu. "Nah," kata Syekh kepada kawannya, "kau juga tahu referensi ini. Mengapa kau tidak berbicara tentang itu?" Profesor menggeleng. Ia tampak malu. "Karena ini tak masuk akal," protesnya. "Ini tidak ilmiah. Ini..." "Iya benar," potong Syekh sembari meletakkan tangannya di atas buku yang sudah ditutup. Seperti mimpi yang mengisyaratkan kejadian masa depan. "Itu juga tidak ilmiah." Profesor tidak menjawab. Bayangan ibunya berkelebat di depan matanya. Mungkin sebagai ilmuwan, ia bisa mengabaikan ucapan di dalam bayangan ibunya. Tapi sebagai seorang anak, ia tidak bisa melakukannya. "Yang kau ceritakan pada kami sangat menarik, Slomeh. Tapi aku tidak mengerti bahasa Kanantish kuno. Juga pesan yang kau terjemahkan itu. Seluruh persoalan ini seharusnya diserahkan kepada dinas purbakala Israel. Kenapa kau malah menemuiku, Slomeh?" Profesor itu ragu-ragu. "Saya hanya berpikir pesan itu mungkin memberikan beberapa makna kepada Anda. Pesan itu seperti sejenis ramalan." "Engkau bertanya tentang apa yang sudah kau ketahui, Slomeh," ujar Syekh. Namun profesor tetap bersikuku. "Tetapi saya tidak tahu makna tulisan di cap itu. Walaupun misalnya ia menggunakan bahasa yang sama, bila kita bisa memahami maknanya dalam kaitannya dengan itu tidak akan membantumu." "Tapi bagaimana Anda? Maksud saya, bagaimana lagi kita bisa?" Profesor berhenti mendadak. Ia tampak bingung, atau mungkin tidak ingin membantah kata-kata mantan dosennya. Syekh tidak berkata apa-apa lagi.
Saat itu seekor nyengat coklat terbang melalui jendela yang terbuka dan berputar-putar di atas kepala kami. Syekh menjulurkan tangan kanannya dan tak lama kemudian ngengat itu mendarat di telapaknya. Ngengat ini mencari cahaya, demikian juga dirimu, katanya sambil pelan-pelan menutup jari tangannya lalu memasukkan ngengat itu ke jubahnya. Begitu tangannya ditarik keluar lagi, tangannya sudah kosong. Mimpi-mimpimulah yang membawamu ke sini, kawan, tapi kau tidak akan mendapatkan maknanya di sini. Engkau sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Aku akan membantu semampuku sesuai kehendak Tuhan. Profesor menatap pada tangan Syekh yang kosong, lalu menatap tangannya sendiri dan tidak berkata apa-apa. Diamnya lebih menjelaskan ketimbang kata-katanya. Tidak adakah cara lain? Putrinya bertanya. Syekh menggeleng. Kebenaran tidak bisa ditemukan dalam buku-buku. Ia kemudian menatap langsung pada Kapten Simage. Kau harus mencari jawabannya di tempat yang sama ketika engkau menemukan pertanyaannya. Kapten Simage menutup matanya. Jadi, kita harus ke gurun itu? Tanya Profesor. Ya, dan segera, ujar Syekh. Aku tahu Syekh juga akan menyuruh kami ikut. Itulah sebabnya kami diminta tetap tinggal. Ali dan Rami duduk diam di sampingku. Mereka juga tahu. Syekh menyalakan cangklongnya dan menutup matanya sejenak. Lalu ia menatap Rebecca. Badan Rebecca tampak mengkerut dan kepalanya tertunduk. Kemudian ia menegakkan badan dan mengangkat bahunya dan berkata, "Syekh," katanya pelan. "Syekh?" Suaranya lembut, tapi ada cahaya di matanya. "Izinkan saya bergabung dengan thariqah Anda." Profesor Freeman menatap putrinya dengan heran, tapi Syekh hanya tersenyum. Ia telah membaca maksud Rebecca. "Ini adalah jalan ketenangan terdalam," katanya. "Ini jalan yang sulit, jalan paling sulit yang pernah kau kenal. Tak satu pun dari dirimu yang akan tersembunyi. Apa kau sudah yakin?" Rebecca tidak ragu-ragu. "Iya, saya yakin, Syekh." "Ayahmu adalah sahabatku. Engkau juga harus minta izin darinya," kata Syekh. Rebecca menatap ayahnya. Profesor Freeman bertemu pandang dengan putrinya, lalu mengangguk-angguk tak jelas. "Aku tak tahu harus berkata apa." "Apa kau percaya pada Tuhan?" tanya Syekh kepada Rebecca. "Iya," jawabnya pelan. "Kalau begitu, engkau akan diterima," kata Syekh. "Di antara darwis thariqah ini ada orang-orang dari berbagai ras dan keyakinan yang berbeda. Kami berbeda-beda, tapi semuanya adalah berjalan di jalan yang sama. Dan apakah engkau akan sholat sebagaimana orang Islam?" tanya Profesor Freeman kepada putrinya. Putrinya hanya tersenyum, tapi tetap diam. "Yahudi, Kristen, Muslim," kata Syekh. "Kita semua adalah ahli kitab yang mengikuti warisan yang sama. Aku pernah berdoa bersama orang-orang Kristen, Yahudi kawan. Hanya ada satu Tuhan yang mendengar doa kami." Profesor menarik nafas dalam-dalam dan menunduk. Angin berembus pelan di antara dedaunan dan Syekh membisikkan sesuatu kepadanya. Apa yang dikatakan Syekh membuat Profesor kaget dan langsung duduk tegak. "Bicaralah sekarang," kata Syekh. Hanya telinga yang bisa mendengar ucapan lidah. Profesor sedikit mengangkat bahunya. "Iya, baiklah," katanya, lalu memeluk Rebecca sambil mendesah. Kapten Simage belum pernah bicara selama ini. Kini Syekh berpaling kepadanya. "Slomeh akan melihat putrinya di baiat. Kuharap engkau di sini juga, agar semuanya bisa mendengar." Kata-kata itu tampaknya memengaruhi Kapten Simage. Setelah lama diam, apa yang terlintas di pikirannya hanya diperlihatkan dengan sedikit gerakan. Ia hanya mengangguk tanda setuju. "Jadi, mari kita lakukan," kata Syekh. "Rebecca tidak akan pulang ke rumahnya. Kalian semua, kuharap mau menghargaiku sekali lagi dengan menginap di sini semalam. Besok malam akan ada majelis, pertemuan 2 mingguan kami. Ishak akan membantu Rebecca mempersiapkan baiatnya." Setelah itu ia berdiri dan kami pun ikut berdiri. Setelah ia pergi dari ruangan, energi yang meliputi kami semalaman sepertinya lenyap.
Aku hampir tak punya daya lagi untuk mengangkat kasur dan selimut tambahan ke ruang tamu. Akhirnya aku tidur sangat nyenyak. Syekh sendiri yang membangunkanku. Ini sangat tidak lazim, dan karena itu aku bersiap-siap. Catat semua yang engkau lihat dan dengar, kata beliau. Murid lamaku dan kawannya akan segera pergi ke gurun, dan kamu akan ikut bersama mereka sebagai juru tulisku. Ia pasti melihat sorot mataku, sebab ia tersenyum dan menambahkan, jangan takut, Ali dan Rami akan ikut juga. Mereka mengenal daerah gurun. Rebecca juga ikut. Dialah yang paling mengenal ayahnya. Bergegaslah dan bangunkan mereka. Lingkaran sudah hampir selesai. Lingkaran sudah hampir selesai? Itu benar. Syekh tidak hanya menyuruhku untuk mencatat secara biasa. Aku harus menceritakan semua hal yang terjadi. Aku harus menjadi saksi. Kerangka manusia dan tulisan kriptik kuno mungkin akan bisa dijelaskan maknanya. Dan bahkan cincin bersegel yang hebat itu mungkin masih ada di dalam goa di tengah gurun itu. Kami merasa seperti diseret ke masa lampau oleh sebuah kekuatan gaib, oleh angin yang membadai, mimpi dan darah. Walau aku merasakan semacam firasat, aku merasa tertarik oleh misteri ini. Sepertinya kata-kata Syekh menarikku ke dalam lingkaran yang hampir selesai. Aku percaya pada Syekh, dan apapun peristiwa yang dibacanya di darah dan tulang Sulaiman pasti berkaitan dengan Kapten dan Profesor tua itu. Dan aku, Rebecca, Ali, dan Rami tampaknya harus mengetahuinya. Sesudah mereka dibangunkan, aku harus mempersiapkan baiat untuk calon penempuh jalan rohani ini. Aku menyukai ketegasan dan kesopanan Rebecca. Ia belum menjadi darwis atau sufi, namun ia sudah belajar diam. Ia menyambutku dengan senyuman hangat setelah aku ketuk pintu kamarnya. Aku menunduk. Tangan kananku meraba dadaku. Ia tampak tenang dan jauh lebih percaya diri ketimbang pertama kali kulihat. Kami tidur hampir seharian dan kini sudah menjelang malam. Para darwis lain akan segera datang dan mereka yang menginap di sini belum muncul. Karena itu Rebecca memintaku menemaninya setelah aku menyiapkan teh untuk sarapan yang sudah terlambat. Ia duduk tegak, punggungnya hanya sedikit menyentuh sandaran kursi. Tangannya terlipat di pangkuannya. Aku merasakan ada tanda kesiapan dalam postur tubuhnya. Ia seperti sedang menunggu perintah. Kuidangkan segelas teh kepadanya, lalu duduk menghadap wajahnya. Namun aku tak berani beradu pandang. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Ia tampaknya tahu kalau aku sangat malu. Terima kasih telah membantuku, katanya. Aku tak pernah mengira akan duduk di sini. Aku juga demikian saat pertama kali duduk di situ, Rebecca, kataku mengakui sambil menatapnya. Bagaimana kejadiannya? Tolong ceritakan. Itu permintaan yang pas untuk menghilangkan kegelisahanku. Aku tersenyum dengan rasa terima kasih sembari duduk di sebelah meja dapur. Aku lalu menceritakan kisahku padanya. Aku pertama kali bertemu Syekh gara-gara tatapan mata yang tulus. Jika aku ingat waktu itu, aku jadi geli sendiri. Saat itu aku adalah mahasiswa yang serius, pencinta kebenaran dan kebijaksanaan. Kau tahu? Ya, aku mahasiswa filsafat. Tentu saja aku bisa meraih gelar sarjana yang bergengsi. Aku berasal dari keluarga kaya. Nah, pada suatu musim semi aku memutuskan untuk berjalan-jalan melalui taman menuju kamar kosku setelah mengikuti kuliah di universitas. Di sana terdapat sebatang pohon kecil di dekat pancuran dan terkadang aku duduk di sana untuk membaca. Setibanya di tempat itu, aku mendengar suara musik. Musik itu berasal dari sebilah ney dan aku mencari asal suaranya. Kukira ada seorang musisi yang sedang berlatih. Tapi aku terkejut ketika menjumpai sekumpulan orang yang duduk di atas rumput mendengarkan permainan musik itu. Kupikir itu semacam konser, dan aku pun mencari tempat duduk untuk ikut mendengarkan. Pria yang memainkan musik itu sangat tampan. Ia juga kelihatan ramah dan sopan. Namanya Ali.
Mungkin sekitar 2 lusin pria dan wanita dari segala usia duduk di sana. Semuanya mendengar dengan tenang. Kemudian Rami mendatangiku. Ia adalah salah seorang teman kuliahku. Walaupun aku tak begitu mengenalnya, aku hafal wajahnya. Ia tidak bicara, tapi menjabat tanganku dan memelukku. Lalu ia mengajakku duduk berdampingan. Tapi sayangnya, musik itu segera berakhir begitu aku duduk. Aku datang terlambat, kataku pada Rami. Oh tidak, katanya. Kau datang tepat pada waktunya. Saat itulah Syekh datang bergabung dengan perkumpulan itu. Ia benar-benar mengesankan saat berjalan ke arah kami. Ia memakai pakaian putih dan penutup kepala yang juga putih. Ia mengenakan sandal dan kaos kaki putih yang sedikit tampak di bawah jubahnya ketika ia duduk di sebuah kursi di atas rumputan. Rami berbisik kepadaku bahwa ia adalah Syekh Hadi, seorang guru sufi, salah seorang guru spiritual paling terkenal pada zaman kita. Syekh itu sendiri mengaku heran kenapa ia memutuskan untuk berbicara di taman ini, di tengah-tengah orang ramai. Ia jarang sekali melakukan hal ini. Tentu saja, aku tak paham apa yang dikatakannya waktu itu. Aku tak pernah mendengar tentang dirinya. Tapi yang jelas, melalui musik itu aku masuk ke dalam semacam ritual keagamaan. Aku merasa bodoh dan ingin pergi dari situ, tapi aku seperti terperangkap. Rasanya aku harus tetap bertahan di sana. Kupikir tidak ada salahnya sesekali mengikuti upacara semacam ini. Syekh tersenyum hangat saat mengucapkan salam kepada kami. Aku belum pernah bertemu figur yang sedemikian tenang sepanjang hidupku. Syekh Hadi kemudian meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk ke arah hadirin di depannya. Salam, ujarnya. Suaranya yang dalam dan bergetar membuatku terpana. Suara itu seperti memenuhi taman saat ia mulai berbicara tentang cinta dan jalan panjang menuju Tuhan. Kau sudah mendengarnya, bukan? Suaranya amat berwibawa sehingga menimbulkan kekuatan yang hebat. Aku mendadak gelisah. Rami dan hadirin lainnya mendengarkan penuh perhatian. Namun aku selalu memandang pesan-pesan mistisnya dengan rasa curiga dan tak percaya. Itu bukan seleraku. Kemudian tepuk tangan meriah membahana, tapi aku hanya ingat kata-kata terakhir yang diucapkannya saat itu. Ya, aku ingat dengan jelas. Ia berkata, "Saudara-saudara semua, keberuntungan Anda tidak berada di tangan bintang-bintang, tapi di tangan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Percayalah padanya dan simpanlah rasa cinta kepadanya di hatimu. Niscaya jalan hidupmu akan diberkahi." Tepuk tangan makin keras. Aku pun ikut bertepuk tangan dengan sopan karena merasa lega acaranya sudah selesai. Aku baru saja hendak bangkit dan pergi ketika beliau bangkit dari kursinya dan mengangkat tangan kanannya. Ada koin uang di tangannya. "Kalian lihat?" kata beliau menambahi. "Pernah saat saya masih muda, saya akan berangkat haji ke Mekah. Sebuah perjalanan ribuan mil dari tempat tinggal saya pada waktu itu. Tapi saya hanya membawa 1 keping uang ini di kantong, sebab saya percayakan diri kepada Allah sebagai pemandu langkah saya. Dan setelah saya pulang haji, uang ini masih ada di kantong saya." Masya Allah. Semua orang terpesona dengan cerita ini. Banyak di antara mereka menyebut beberapa macam nama Tuhan, tapi aku tidak percaya ceritanya. Muncul kepongahan intelektual dalam diriku dan aku merasakan dorongan logika yang tak bisa kutahan. "Maaf menyelah," kataku lalu berdiri di depan Syekh. "Kalau Anda benar-benar hanya percaya kepada Tuhan, Anda seharusnya tidak perlu membawa bahkan 1 keping uang sekalipun." Semuanya mendadak diam. Lalu terdengar banyak hembusan nafas. Rami amat kaget, dan yang lainnya menatapku dengan tatapan takut. Tapi Syekh Hadi hanya tertawa. Ia tersenyum padaku lalu menundukkan kepalanya sedikit. "Anda benar sekali," kata beliau sambil memasukkan uang itu ke kantongnya. "Saat itu aku pemuda yang bodoh." Di sisi lain, orang-orang di rumah Syekh masuk ke dapur. Mereka memberi salam kepada kami. Rebecca lalu mencium ayahnya. Ayahnya membisikkan beberapa kata kepadanya, dan Rebecca mengangguk-angguk. Rami menuangkan teh kepada Ali.
Profesor dan Kapten Simets lalu menatap kami berdua. Ia kemudian membawa yang lainnya menuju taman. "Lalu, apa yang terjadi kemudian?" tanya Rebecca setelah kami berdua saja. Aku menghela nafas dan melanjutkan ceritaku kepada Rebecca tentang awal mula aku bergabung dengan Thoriqoh Syehdi. Seperti apa ceritanya? Nantikan selanjutnya ya, di bagian berikutnya. Bersambung.